Kita hidup di dunia digital saat ini, atau disebut sebagai e-world. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah mengenal seperti e-business, e-commerce, e-marketing, dan e-service. Dan nanti akan muncul e-tourism. Apa sih yang dimaksud dengan e-tourism dan bagaimana cara kerjanya? Hai, saya Madeline Sophie, saya praktisi di bidang pariwisata dan pemasaran. Di channel ini saya berbagi tips bagaimana caranya melakukan pemasaran digital bagi Anda yang ingin menjalankan travel agent dari rumah secara online dengan perangkat dan cara yang mudah, murah, bahkan gratis, tapi tetap legal. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai apa itu e-tourism. E-tourism adalah tentang pengenalan digitalisasi ke dalam dunia industri pariwisata. E-tourism memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara. Sebelum berwisata, selama berwisata, dan setelah wisata itu usai. Atau wisata itu sendiri. Ada banyak e-tourism yang terjadi di balik semuanya ini. Tapi kita nggak sadar, Bapak Dimitrius Pukalis, seorang ahli di bidang e-tourism. Beliau mendefinisikan e-tourism sebagai digitalisasi dari semua proses dan rantai value di sektor pariwisata. Mulai dari perjalanan, perhotelan, dan memungkinkan organisasi di bidang pariwisata atau travel agent memaksimalkan efisiensi dan efektivitas mereka. Digitalisasi ini selama bertahun-tahun telah mengubah kerja industri pariwisata dan akhirnya mengubah struktur industri pariwisata. Seringkali menjadi lebih baik, lebih efisien, lebih efektif, dan lebih produktif. Tapi ini bukan berarti cuma di industri pariwisata ya. Seluruh dunia dan kehidupan semakin tahun telah semakin menjadi digital. Faktanya, kita hidup setiap hari ini sangat bergantung pada aspek digital di kehidupan kita. Ya tentunya pariwisata kontemporer dan masa depannya rasanya nggak bisa berfungsi kalau nggak ada inovasi digital ini. E-tourism sudah mendarah daging di seluruh sistem pariwisata dan dari proses pemesanan, hingga akhirnya orang mengalami atau berexperience di pariwisata itu sendiri. Nah, ini saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, e-tourism sebagai alat penelitian. E-tourism dapat digunakan oleh organisasi pariwisata atau travel agent untuk meneliti dan mengembangkan produk atau layanan pariwisata. Ada banyak sumber daya digital yang tersedia bagi industri pariwisata yang memungkinkan mereka mengumpulkan data dalam jumlah besar dan meneliti potensi pelanggan mereka. Ini membantu organisasi dalam industri pariwisata dan perjalanan untuk lebih memahami pelanggannya dan mengerti cara memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan mereka. Sedangkan bagi wisatawan itu sendiri dapat digunakan untuk meneliti pilihan perjalanan mereka. Mereka bisa membaca blog, melihat foto-foto di Instagram, dan menjelajahi Pinterest. Bahkan ketika wisatawan itu sudah berada di lokasi liburan atau sedang bersantai di pantai, wisatawan bisa beralih ke internet sebagai sumber inspirasi lokasi, dan ini bukti sebagai e-tourism. Yang kedua, reservasi dan pemesanan. Sistem reservasi pusat telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960 oleh maskapai penerbangan, dan sistem reservasi terpusat ini dengan cepat diadopsi oleh hotel dan bisnis-bisnis yang lainnya yang beroperasi di industri perjalanan wisata. Dan baru-baru ini telah dikembangkan sistem di mana wisatawan dapat melakukan proses pemesanan dengan cara menghubungkan sistem reservasi mereka ke platform pemesanan yang populer seperti Expedia atau Skyscanner. Saat ini hampir semuanya bisa dipesan secara online. Turis tidak perlu melakukan perjalanan khusus yang jauh dari macet untuk mengunjungi travel agent dan duduk di sana, melihat-lihat brosur dan database untuk menentukan perjalanan yang sesuai dengan mereka. Wisatawan sudah dapat melakukannya sendiri. Pemesanan dan perubahan dapat dilakukan dengan satu push button atau satu ketukan atau klik tautan. Ini tidak hanya membuat proses menjadi lebih sederhana dan lebih mudah bagi wisatawan, tetapi juga membantu travel agent untuk beroperasi lebih cepat dan lebih efisien, mengurangi biaya overhead, dan bisa memaksimalkan produktivitas. Yang ketiga adalah untuk pemasaran dan promosi. Beberapa tahun yang lalu, agen perjalanan travel agent memfokuskan supaya pemasaran itu dilakukan dengan iklan cetak seperti poster, brosur, pamflet, baliho. Meskipun iklan fisik ini tetap ada, tapi saat ini juga travel agent punya banyak data berharga yang cukup dikerjakan dari ujung jari yang dapat digunakan untuk menginformasikan pemasaran mereka. Karena kita menjalani lebih banyak kehidupan secara online,
berpikir, kemudian kita berbelanja secara online, melakukan penelitian, kemudian kita bisa berhubungan dengan teman-teman di sosial media dan lain-lainnya. Maka semakin banyak toko dan usaha yang membanjiri kita dengan informasi secara online. Iklan juga dapat ditargetkan ke pelanggan tertentu berdasarkan lokasi, usia, dan demografis yang lebih relevan. Juga dapat didasarkan pada aktivitas online si pengguna. Jadi kalau misalnya customer kita ada di sosial media A, kita bisa melakukan pemasaran di sosial media tersebut. Jika kita mau meneliti mengenai ekowisata misalnya, mungkin kita bisa mulai searching atau memperhatikan tentang sebuah pondok ramah lingkungan di Gambia misalnya. Platform media sosial seperti Instagram atau Facebook memungkinkan perusahaan yang besar ataupun individu untuk mempromosikan produk layanan dan tempat. Karena platform ini sekarang juga sudah menjadi alat yang ampuh untuk tujuan pemasaran. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa pertumbuhan influencer perjalanan di seluruh dunia telah mengubah bisnis pariwisata itu atau mengubah cara pemasaran di industri pariwisata. Yang keempat, travel. Teknologi juga telah meningkatkan sektor perjalanan dalam banyak hal. Pesawat, kereta api, mobil, dan lain-lain yang lebih efisien telah memungkinkan kita melakukan perjalanan lebih jauh dan lebih cepat dari sebelumnya. Perjalanan jadi lebih mudah bagi wisatawan hari ini. Kita tidak lagi perlu membawa peta, berukuran saku, atau stres ketika kita tidak dapat membaca petunjuk arah. Yang kita butuhkan saat ini hanyalah koneksi 4G dan aplikasi navigasi. Dan banyak aplikasi lain yang membantu kita saat bepergian. Saya juga pernah membuat video mengenai apps yang bisa digunakan oleh wisatawan saat perjalanan di video ini. Dan misalnya aplikasi kereta dengan jadwal dan situs perbandingan yang lebih banyak lagi. Yang kelima adalah pengalaman. Ada banyak cara yang e-tourism telah membantu untuk meningkatkan pengalaman dan membuat industri pariwisata menjadi lebih efisien. Mulai dari layanan kamar yang menggunakan robot, hingga memeriksa menu restoran menggunakan QR, atau mengunduh aplikasi di taman hiburan yang menunjukkan waktu antrian untuk sebuah wahana, hingga memiliki program audio yang dapat memberikan informasi ke ponsel Anda. Juga saat Anda berjalan-jalan di museum. Ini kita tanpa sadar kita melihat semua e-tourism sedang berjalan. Yang keenam, wisata virtual. Apakah virtual tour itu juga e-tourism? Virtual tour adalah contoh dari e-tourism pada prakteknya. Ini dasarnya sebetulnya dari hybrid. Jadi menggabungkan gagasan tentang realitas virtual dengan pariwisata. Intinya virtual tourism memfasilitasi pengalaman wisata tanpa harus benar-benar bepergian kemana-mana. Pariwisata virtual mengambil berbagai bentuk dalam berbagai tingkat kemampuan teknologi. Bentuk yang paling sederhana adalah bisa terdiri dari video tujuan wisata, kemudian wisatawan menonton videonya dan memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan saja. Bentuk pariwisata virtual yang lebih canggih termasuk dalam penggunaan headset dan simulator. Ini bisa melibatkan berbagai alat peraga. Wisatawan atau user itu mungkin diharuskan menggunakan sarung tangan dan sensasi-sensasi tambahan seperti simulator roller coaster atau perasaan seperti disemprot dengan air, kemudian ada rasa, ada bau, ya. Semua ini akan saya bahas di video yang berikutnya. Kemudian bagaimana dengan smart tourism? Apakah e-tourism juga? Smart tourism atau wisata cerdas dan e-tourism ini saling terkait. Namun wisata cerdas tidak selalu merupakan contoh dari e-tourism. Pariwisata cerdas adalah semua tentang pariwisata yang dirancang dengan cara pintar. Tujuannya adalah untuk mempromosikan produktivitas dan membuat menjadi lebih efisien. Ini seringkali memang membutuhkan penggunaan digitalisasi atau teknologi, sehingga bentuknya e-tourism, tapi tidak 100% e-tourism. Nah sekarang, segala sesuatu itu kan ada keuntungan dan kekurangan. Kita sekarang bahas mengenai keuntungannya dulu. Kita sekarang bahas mengenai keuntungan atau manfaat dari e-tourism. Pada akhirnya memang e-tourism adalah sesuatu yang baik. Penggunaan teknologi industri pariwisata telah membantu membuatnya menjadi lebih efisien, berjalan lebih lancar karena sedikit resiko kesalahan manusia dan membuatnya lebih produktif. Ini umumnya berarti bahwa konsumen atau wisatawan lebih puas dengan pengalaman pariwisata mereka. Bahwa organisasi pariwisata atau travel agent dapat meningkatkan margin keuntungan dan biaya overhead yang lebih rendah. E-tourism telah memperkenalkan kita pada cara berpikir yang benar-benar baru.
dan telah membantu kita memaparkan perkembangan yang tidak ternilai dalam industri perjalanan dan pariwisata. E-tourism juga membantu industri menjadi lebih ramah lingkungan, dan dengan e-tourism kita bisa merangkum bentuk-bentuk pariwisata baru seperti smart tourism dan virtual tourism. Kalau ada keuntungan, pasti ada kerugian. Apa saja kerugiannya? Ada beberapa dampak negatif dari e-tourism. Misalnya, penggunaan teknologi terkadang menghilangkan aspek manusia. Robot tidak akan pernah menggantikan senyum dan percakapan yang akan dibawa oleh manusia yang sesungguhnya. Dan penggunaan teknologi sebagian besar dapat mengurangi jumlah lowongan pekerjaan di industri pariwisata, sehingga memberikan dampak ekonomi negatif pada masyarakat lokal. Selain itu, teknologi bisa juga salah. Misalnya, sistem pemesanan menjadi tidak aktif atau situs web yang mungkin tidak berfungsi dengan baik hingga menyebabkan hilangnya keuntungan atau kehilangan uang atau bisnis. Jadi, e-tourism telah mengubah pariwisata. Jelas, industri pariwisata dan travel agent telah menjadi lebih efisien melalui penggunaan teknologi, sedangkan dari perspektif industri pariwisata, digitalisasi perjalanan dan pariwisata dapat membantu meningkatkan prospek bisnis, pendapatan, produktivitas, dan lain-lainnya. Sedangkan dari perspektif wisatawan, e-tourism dapat membantu membuat pengalaman pariwisata mereka menjadi lebih menyenangkan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda, dan kalau Anda merasa bahwa tips atau informasi ini bermanfaat, Anda bisa klik like, subscribe, dan bell button supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi pada saat saya mengupload video yang baru. Saya Merly Sophie, sampai jumpa.